Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya silakan Anda absen dulu ya. Pak, saya yang instrumentasi industri minggu kemarin belum dimasukkan. Atau memang belum? Ya memang belum saya masukkan Mas. Pak, siapa? Masih, Iya, Pak. nanti saya masukkan.
Maaf Pak, saya pakai HP, jadi tidak bisa absen QR Pak. Oke. Ya, yang lain silakan. Kita tunggu setengah menit lagi ya. Oke, semua sudah ya? Nyerah Pak, galat terus. Teman-teman apa ini? Oke. Oke, kalau sudah kita masuk ke pertemuan berikutnya ya. Nanti yang kelas HP saya masukkan. Yang kelas HP ada yang join hari ini. Baik, jadi minggu kemarin kita mendiskusikan mengenai deret Fourier untuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, hari ini kita diskusikan mengenai deret Fourier untuk fungsi kompleks. Nah, sebelum kita masuk ke deret Fourier fungsi kompleks, ya kita ingat kembali ya bahwa deret Fourier itu bisa dinyatakan dalam bentuk batas dari minus L sampai L. Ini yang kita diskusikan kemarin itu. Jadi ini adalah bentuk formulasi umum dari deret Fourier, di mana A0, AN, BN itu nanti yang kita tentukan. Ini adalah koefisien Fourier-nya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga ya. Ini formulasi umum. Nah, ini nanti kita hitung berapa koefisiennya A0, AN, BN, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk umum di sini. Nanti itu akan ketemu deret Fourier. Kemudian deret Fourier ini ya dengan batas min L sampai L bisa dikembangkan untuk menghitung fungsi periodik yang sifatnya genap dan juga ganjil. Nah, genap itu seperti apa? Genap itu yang kemarin sudah saya sampaikan ya, itu kalau dilipat nanti jempol ketemu jempol ya, ibu jari ketemu ibu jari. Jadi bisa klop kiri kanan, itu genap. Contohnya apa fungsi genap itu? Fungsi genap contohnya adalah kosinus. Sehingga apa? Sehingga di sini karena deret Fourier ini adalah gabungan dari kosinus dan sinus, maka ketika nanti mendapati fungsi genap, yang sinus ini bisa kita reduksi, bisa kita hilangkan, bisa kita eliminasi, sehingga nanti hanya muncul yang kosinus saja. Sebaliknya untuk yang fungsi ganjil, ya, nanti untuk yang kosinus itu bisa kita reduksi, kita hilangkan, sehingga kita hanya menghitung fungsi sinusnya saja. Nah, ini penerapan deret Fourier untuk fungsi genap dan fungsi ganjil.
Ya, minggu kemarin sudah kita bahas di situ. Nah, ini adalah untuk mendefinisikan apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Itu menurut kaidah seperti ini. F min X sama dengan min Fx ya. F min X sama dengan Fx. Nanti ini dipakai untuk mendefinisikan apakah fungsi itu genap atau ganjil. Dengan X ini adalah elemen bilangan real. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan deret Fourier untuk fungsi eksponensial dan juga deret Fourier jika itu dinyatakan dalam setengah jangkauan. Nah, terkadang di beberapa perhitungan ya informasi yang didapatkan itu tidak melulu seperti ini, min L sampai L. Kadangkala syarat batas atau boundary condition itu hanya pada 0 sampai L. Sehingga apa? Sehingga nanti kita harus menghitung dengan menggunakan deret Fourier untuk setengah jangkauan ini. Nah, apa itu deret Fourier setengah jangkauan? Nah, deret Fourier untuk setengah jangkauan ya, ini didasari dari deret Fourier dengan batas min L sampai L. Hanya saja nanti rentangnya itu mengandung syarat batas yang dibatasi dari 0 sampai L saja. Artinya apa? Artinya dari informasi yang penuh, yang min L sampai L, itu hanya dibatasi setengahnya saja, dari 0 sampai L. Dan seperti itu untuk informasi syarat batasnya atau boundary condition-nya. Nah, ini nanti bisa kita dekati dengan deret Fourier untuk jangkauan setengah yang sinus atau yang kosinus. Nah, untuk deret Fourier yang setengah jangkauan kosinus ya, seperti yang kita bahas untuk fungsi genap dan ganjil kemarin itu. Ya, untuk jangkauan kosinus ini diperuntukkan untuk deret setengah jangkauan yang genap. Artinya apa? Dengan fungsi yang genap. Jika nanti fungsinya ganjil maka tidak menggunakan kosinus ini, tapi digunakan sinus. Ya. Nah, untuk yang jangkauan kosinus ya, nanti di sini adalah konstantanya, koefisiennya A0, AN. Ini sama perhitungannya seperti perhitungan yang kemarin itu ya, A0, AN. Dengan A0 1 per L dan batasnya karena informasinya itu hanya setengah jangkauan, maka di sini 0 sampai L ya. Ini adalah fungsinya. Dengan AN nanti kita hitung seperti ini ya, 2 per L integral dari 0 sampai L Fx kosinus Npx per L dx. Dan N 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti ini digunakan untuk menghitung A0 dan AN. Nah, lalu ketika nanti fungsinya itu ganjil, maka jika kita mendapati deret Fourier setengah jangkauan, maka sinusnya adalah maka deret Fourier kita hitung dengan sinus seperti ini. Di sini ada Bn plus Bn kali sin ya, Npx per L. Ya. Dengan Bn nanti kita tentukan dari sini 2 per L. Ini rumusnya sama persis seperti yang batas min L sampai L, hanya saja untuk batasnya itu dibatasi dari 0 sampai L. Ya, ini Fx sinus Npx per L dx. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini ya. Ini contoh. Dan ini diberikan fungsi fx ya, yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x ini adalah fungsi genap. Fungsi genap ini. Di sini setengah jangkauan. Kenapa setengah jangkauan? Karena apa? Karena pada kondisi yang normal, maka batas Fx sama dengan 2x ini adalah min pi, yang di sini min pi, tidak 0. Jadi x-nya itu adalah x lebih kecil dari pi atau x lebih besar dari min pi. Sedangkan informasinya di sini dibatasi dari 0 sampai pi. Loh, saya kok tahu di sini min pi dari mana? Min pi dari sini.
Di sini 2pi, tapi di sini hanya pi. Berarti di sini adalah boundary condition untuk setengah jangkauan. Kalau di sini 2pi ya, kemudian di sini min pi, maka di sini adalah delta Fourier dalam kondisi normal, min L sampai L itu. Masih belum paham, Pak. Oke, masih belum paham. Nah, di sini adalah periode 2pi ini. Ya. Jadi gini, ini ada sebuah fungsi ya, fx sama dengan 2x. Terus di sini ada syarat batas, boundary condition. Ya, syarat batasnya itu berapa ini? Dari 0 sampai pi. Ini kan x lebih kecil dari pi atau x lebih besar dari 0 ya. Nah, di sini batasnya itu x lebih kecil dari pi atau x lebih besar dari 0. Berarti dia berada di sini. Artinya apa ini? Artinya apa ini? Periode dari 0 sampai pi adalah 1 pi. Ya. Padahal di sini jelas ya, fx plus 2pi. Artinya apa? Periodenya itu adalah 2pi. Sedangkan syarat batasnya di sini hanya pi saja. Di sini pi, di sini setengah pi. Artinya apa? Syarat batas di sini hanya setengahnya saja. Atau yang kita sebut dengan deret Fourier setengah jangkauan di sini. Gitu? Bisa dimengerti atau belum? Kalau sama jangkauannya min pi sampai dengan pi itu kayak deret biasa berarti, Bapak? Deret biasa, iya. Min L sampai L. Ini kan 2x ya. Kalau kita gambar kurang lebih ini. Nah, kurang lebih begitu ya. Anggap aja ini simetris ini. Ya, jadi di dalam boundary condition ya, syarat batasnya ini yang digambar hanya ini saja, sebelah kanan di sini. Padahal di sebelah kiri ini ada. Karena apa? Karena sini 2pi. Dari min pi sampai pi. Tapi di informasinya sini hanya ditulis di sini saja. Nah, itu setengah jangkauan. Gitu. Ya, Bapak. Terima kasih. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya ya, ini dibikin min L sampai L seperti deret
biasa saja bisa. Kenapa sini dibikin setengah segalanya? Nah, sebenarnya begini, deret yang sesungguhnya dari ini semua adalah seperti ini. Yang bawah itu. Ini 0 sampai pi, ya. Kemudian di sini 0 lagi, kemudian berulang lagi di sini. Nah, ini. Ya. Jadi yang di sini tuh nggak ada. Yang di sini juga nggak ada. Tahu ya maksudnya? Tahu ya maksudnya? Ya, jadi yang garis putus-putus ini sebenarnya nggak ada. Ya, jadi segini ini kan adalah satu periode ya. Ini satu periode. Tetapi yang garis putus-putus ini sebenarnya tidak ada. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa menghitung dari min L sampai L. Min L sampai L. Meskipun sesungguhnya ini ada, karena ini merupakan delta Fourier. Tapi dalam grafiknya nanti kalau ketemu sinyal ini tidak ada. Sehingga yang kita hitung hanya dari sini sampai sini. Kemudian dari sini sampai sini. Ini terus tak hingga. Gitu. Oh ya maksudnya. Ya, jadi alasan kenapa kok ini dihitung, ya paham ya? Kenapa kok dihitung setengahnya saja, tidak min L sampai L? Karena yang putus-putus ini sebenarnya tidak ada, sehingga hanya yang ini saja. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, bisa cara hitungnya ini. Oke, kita hitung. Ya, kita hitung pertama adalah mengidentifikasi dulu. Di sini fungsi genap. Berarti deret Fourier-nya harus kosinus. Tidak boleh sinus. Kosinus itu ada nolnya.
Ini udah benar ya. Sehingga nanti menjadi ini ya, kita masukkan ke sini. NPX per L. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, silakan dicek ini ada yang salah nggak ini saya nulisnya. Nah, ini ya. Jadi pertama kita hitung A0-nya dulu. Ya. A0, di sini A0 ketemu pi. Pi AN sama dengan 2 per L ya. L-nya adalah pi. Batasnya kan 0 sampai pi. Fx-nya kan tadi 2x ya, 2x. Ya, cos NPX per pi dx. Ini kita hitung. Ini kita misalkan sin NPX. Ya. Ini ya, ini cosinus NPX per pi ya. Berarti di sini nanti jadi sin ya, sin. Begitu. Bisa ngitung ya? Ada yang bingung? Cara yang Belum tahu jalannya, Pak. Belum tahu jalannya dari mana. Integralnya ini, sin ini ya. Ini. Jadi ini kan 2x ya, 2x keluar. Enggak keluar. Ini kan 2x
cos ya NPX per P dx. Nah ini dua nanti keluar sana, dua keluar. Jadi integral X cos NPX P. Ini saat mau ke sini ya. Ini. Saya lompat tadi ini. Nah, tahu ya maksudnya? Ya, jadi kan ini cara integralkan ini kenapa ketemu seperti ini? Jadi ini kan dua ya, dua itu konstanta kita keluarkan. Integral 0 sampai pi x cosinus npx per pi dx. Nah ini kan jadi integral parsial ya kan, x cosinus npx per pi, dan ini kan bisa hilang nantinya. X-nya ini U ya, kosinusnya adalah V. Tahu ya? Ya ini kita integralkan aja. Nanti ketemu bentuk seperti ini. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, tadi NPX itu dari mana ya? Mana ya? Yang mana ya? NPX. NPX. Iya. Ini ya, cos NPX ini ya? Ini. Itu dari mana? Dari ini. Ini. Rumus umumnya kan NPX per L. Nah, L ini batasnya. Batasnya itu dari 0 sampai pi. Gitu? Oke. Ya. Ya, ada lagi? Bapak mau tanya yang 1 per L sama 1 2L itu mengikuti nilai N kan Pak? Yang gimana? 1 per L. Kalau A0 kan 1 per pi. Ya. Nah ketika AN itu A1 terus jadinya 2 per pi, nanti A3 itu 3 per pi kayak gitu Pak, atau gimana?
Ya AN ini ya. Oh enggak gini, enggak gitu. Jadi AN itu adalah ini, kita mau menghitung formulasi umum untuk AN. Formulasi umum untuk AN ini seperti ini. Ya ini nih, 2 per L integral 0 sampai L fx cosinus npx per L dx kan gitu. Nah, ini nanti akan ketemu bentuk umum AN. Jadi ini Anda hitung dulu integralnya, nanti akan ketemu bentuk AN-nya. Kayak ini. Nah, ini kan kita hitung integralnya toh. Kita hitung kadang-kadang semua. Semua ketemu ya sampai ini. Nah, ini adalah bentuk umum dari AN-nya. Berarti nggak ada nilai A1, A2, A3 kayak gitu nggak Pak? A1, A2, A3 itu dihitung dari sini ya, bukan ini. Jadi ini tuh kita pakai untuk menghitung ini ya. Siapa? Terima kasih. Ya. Jadi AN ini adalah rumus ya. Rumus umum untuk menghitung AN. Nah, setelah nanti kita integralkan ya, sini kan integralnya panjang ini sampai sini, ketemu bentuk rumus AN-nya. Jadi ini dipakai untuk menghitung ini. Nah, setelah ketemu ini, baru nanti ini dimasukkan A1, A2, A3, dan seterusnya di sini. Ini. Ini A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa itu di sini. Nah, nanti terus nggak ada ya. Oke. Ya, diundangkan dulu coba. Ya, sudah bisa ya. Oke. Nah, yang ini contoh ini. Ini untuk setengah jangkauan juga, tetapi ini fungsinya fungsi ganjil. Ya, nanti kalau kita gambar kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, di sini X lebih kecil dari Pi atau X lebih besar dari 0. Berarti kan di sini nilainya ini. Kan gitu.
Nah, di sini periodenya adalah 2pi. Padahal di sini batasnya itu X lebih kecil dari pi atau X lebih besar dari 0. Di sini hanya pi saja nih. Nah, nanti kalau kita gambar ya, sebagai fungsi periodik kurang lebih kayak gini. Ini nanti akan terus berulang dan berulang. Ke kiri, ke kanan. Gitu, nanti. Fungsinya kurang lebih kayak gini. Ke kiri, ke kanan, ada terus. Ya. Nah, ini kan fungsi ganjil ya, karena kalau yang sebelah atas dan bawah ini saya lipat, nanti tidak akan ketemu. Ya, ini dilipat ke sini nggak akan klop. Nah, bisa jadi nanti ini jempol ketemu kelingking, nah itu. Atau kelingking ketemu jari manis ya, nggak akan ngeklop ini. Kiri kanan nggak akan klop. Sehingga ini disebut dengan fungsi ganjil. Gimana cara ngitungnya? Ya udah kita hitung aja. Karena ini adalah fungsi ganjil, maka hanya ada sinusnya saja. Yang kosinus akan hilang dengan sendirinya. Yuk kita hitung.
gitu ya. Udah bener nih ya. Coba dicek. Ya, jadi pada intinya kita itu menghitung ini saja kok. Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai L. Ini adalah fungsinya ya. 1 plus X sin NPX per L dx. Nah, pada intinya itu kita ngitung gitu aja. Nah, ini konstanta ya, ini keluar. Terus ini kita kalikan ya. Karena apa? Karena integral itu kan dia punya sifat komutatif ya. Masih ingat itu ya? Integral ini sin nx ya kalikan 1 dx plus integral lagi. Ini sin nx kali x. Nih, x sin nx. Ini kita integralkan ya. Bisa yang kita integralkan kayak gini? Bisa lah. Terus ini integral parsial lagi. Ini tadi parsial lagi. Ini U, ini V. Ini U, ini dV ya. U dV. Gitu ya, masih ingat ya? Kayak gini. Masa lupa. Ingat ya? Ingat lah. Nih, terus sini. Ini ya. Gitu ya. Anda kalau nanti udah hafal nggak usah ini permisalan-permisalan ini, langsung aja tembak di sini kayak saya ini. Ini min n, min 1 per n, cosinus nx 0 sampai pi gitu. Gitu ya. Kalau ini integral parsial, ini kan U, ini dv, masih ingat ya? Nah, ada jadi kayak gini. Nah, jadi UV min integral VD. Nah, nanti dihitung satu-satu, nanti ini ketemu integral parsial. Ini kan U. Ini kan dV diintegralkan jadi min cos.
NX. Di sini indeks permisalan tadi ya. Jadi 1/n minus karena minus kosinus. Ya, ini minus, ini dv gitu. Ya, UV VDU ya. Jadi nanti ini balik ke sana 1/n UV V V-nya berapa di sini ya, 1/n kali 1/n kuadrat sin NX. Gitu ya. Ini integral parsial ketemu di sini, terus kita masukkan nilainya pi dan 0. Kita masukkan di sini. Ini kita sederhanakan ya. Setelah itu terus kita masukkan nilai-nilai untuk n. Jadi n1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi untuk perhitungan Dirichlet Fourier pasti ada seperti ini ada. Ya, karena kita ngomongin fungsi periodik. Kalau periodik itu akan selalu ketemu yang sama nilainya. Tinggal nanti di kuadran berapa. Di kuadran 1 itu semua di positif semua. Di kuadran 2 itu yang positif sinus ya. Kuadran 3 itu tangan yang positif. Kuadran 4 yang positif kosinus. Nah, di sini di kuadran berapa ini? Kuadran 4 ya. 4. Ini di kuadran 1. Sehingga nanti akan ketemu bentuk kayak gini. Bn sekian. Nanti kita masukkan di rumus Dirichlet Fourier untuk sinus. Di sini. Nah, di sini kita masukkan ke sini. Yang ini, yang atas ini. Nanti kita masukkan terus kita tata. Anda boleh ini mengira-ira, ini saya kira-kira aja ini. Pi min 8pi kosinus X plus 1/9 kosinus 3X dan seterusnya. Gitu. Udah ya. Yang ini, yang gitu, yang ini. Yang sini. Ya, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ada. Ya, bisa dipahami. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke Dirichlet Fourier kompleks. Ya, jadi fungsi kompleks ya ini. Jadi ada imajinernya. Kalau kita ngomongin gelombang, pasti nanti kita akan ketemu dengan imajiner ini. Sehingga dalam Dirichlet Fourier nanti karena kita gunakan untuk analisis gelombang ya, analisis sinyal, nanti akan ketemu yang namanya bilangan imajiner E, J theta atau E, I theta itu pasti. Nah ini ya bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Masih ingat ini ya, cos theta plus I sin theta atau cos theta plus J sin theta sama saja. Nah kita ingin menghitung cosnya berapa, cosnya ya tinggal dijumlahkan terus dibagi saja. Itu pula dengan yang sinusnya. Ya, ini kosinusnya, ini sinusnya. Nah, kalau persamaan ini ya kita masukkan ke dalam Dirichlet Fourier yang sudah kita tahu di atas, maka nanti akan diperoleh bentuk yang seperti ini. Ya, n tak hingga min tak hingga sampai tak hingga ya Cn E Cn ya ini J ya Np X per L. Karena apa? Karena sendiri ini adalah gabungan ya dari cos ini plus I sin I-nya adalah J ini ya sama dengan I sama saja. Anda boleh J sama dengan I. Nanti menjadi Cn E I N P X per L. Nah di sini Cn adalah konstantanya.
Ya, nanti untuk C0 bisa kita hitung dengan formulasi kayak gini. Dan untuk CN sendiri nanti kita hitung dengan formulasi seperti ini. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Ini. Nah, ini ada delta Fourier kompleks ya. Ini fx 010 ya. Kemudian di sini ada boundary condition, syarat batasnya dari min L sampai L, di mana di tengah-tengahnya ini ada syarat batasnya lagi. Artinya apa ini? Batas di dalam batas ya. Dia itu cukup kompleks di sini. Periodenya 2L, kita bisa menghitung ini. Berapa deret Fourier-nya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung C0-nya dulu, sesuai dengan perhitungan yang di sini. Ya, di sini. Kita hitung dengan rumus seperti ini. Kita hitung aja. Ini P sama dengan 2L. Ya, gini ya. Tahu ya ini. Jadi karena di sini 0, di sini 0, nanti kalau kita masukkan ke sini kan 0 dan habis. Ini 0 ini habis. Yang ada tinggal satunya saja. Yang satu saya masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Sama dengan 1/2L. Yang satu ini kan batasnya min A/2 sampai A/2 kan ini. Min A/2 sampai A/2. Ini saya integralkan, saya masukkan, ketemunya ini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ini mudah ini. Pak, untuk yang nilai fx 010 itu pengaplikasian di CN-nya itu di apa namanya? Di mana, Pak? 1 ini kan 0 1 0 ya toh? Iya. Sekarang kita mau menghitung A0-nya, C0-nya dulu. C0 itu kan 1/2L, batasnya dari min L sampai L, ya toh? Jadi ini sebenarnya itu gini. Ini kan saya jujukan ya. Ini gini.
Nah, jadi hasilnya tuh gini. Nih, Sabundri ini. Aslinya tuh begini. Cuma karena ini batasnya tuh nol ya, dan yang ini juga nol gitu, sama aja ini. Ini kan jadinya nol. Ini jadinya kan nol, kan gitu ya. Nah, tinggal yang ini saja, saya hitung kayak gini. Nah, ketemunya A per 2N. Begitu maksudnya. Gitu. Ya, Pak, terima kasih. Nah, nah, terus Anda tanya pengaplikasian untuk yang E ya. Nanti dulu kita hitung dulu. Ini belum dihitung. Ini kita baru menghitung yang C0-nya. Ya, gitu. Nah, sekarang kita hitung CN-nya. C0 sudah, terus CN-nya kita hitung. Ya, 1 per 2L integral min L sampai L fx E min I N dx per L dx. Boleh I, boleh J. Nah, kita hitung gini. Sebentar ya, ini lobat. Oke, kita lanjutkan.
Ya, kita masukkan ke formulasi ini. Deret Fourier untuk bentuk umum sinus ya. Ya, ini Bn Fx ya sin Npx sini. Nah, ini sigma n tak hingga Cn C0-nya A per 2L ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara ngitungnya. Ya, ada pertanyaan? Ya, jadi asik ngitungnya ini. Enggak ya? Grafiknya belum digambar, Pak. Oh ya, grafiknya. Ya sama saja ini grafiknya. Ya, itu digambar saya bisa kalau ujian. Oh, berarti nanti grafiknya juga sinus, Pak. Iya, sinus. Ya sinus kosinus. Ya dua itu grafik itu, sinus atau kosinus.
Nah, gitu ya. Kurang lebih grafiknya nanti seperti itu. Jadi dalam satu rentang ini nanti dibagi dua. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, ini ada contoh lagi nih. Ya, saya yakin Anda pasti bisa. Ini sama dengan yang ini, persis. Ini persis. Persis ya. Caranya sama kayak gini, persis. Anda nanti bisa mencoba. Ini saya juga belum mencoba ini. Periodenya berapa ini? 0 sampai 2L ya. Periodenya itu. Di tengahnya ada periode A. Nanti Anda bisa menghitung. Nah, kurang lebih kayak gitu grafiknya. Nanti Anda bisa menghitung A0-nya dulu, A0, C0-nya dulu berapa gitu. Gitu ya. Ini bisa nih ngitung ini? Bisa? Insya Allah Pak. Ya harus bisa. Silakan nanti dicoba-coba. Ya, kalau langsung aja kita hitung ya. Saya juga belum hitung nih. Ini C0.
Nah, gitu ya, kurang lebihnya. Itu bisa dicek lagi nih, saya ngitungnya Grahamian. Ya, jadi Fx-nya, ya deret Fourier untuk fungsi kompleksnya adalah ini. Fx sama dengan A per 2L plus sigma ya, N min tak hingga sampai tak hingga 1 per NPA, min J NPA 2L sinus NPA 2L per 2L. Tuh. Ya, jadi tidak sulit ya untuk deret Fourier ini. Ya, mungkin pertama kali memang terlihat agak rumit ya, tetapi nanti setelah terbiasa. Ya, ada pertanyaan? Enggak ya? Atau ada? Belum, Pak. Ya, ini saya lihat, saya perlihatkan ya. Saya lihatkan mengenai aplikasi deret Fourier. Jadi aplikasinya itu ada banyak. Hanya saja ini tidak mungkin kita bahas semuanya ya, nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain. Jadi kita tuh hanya alat saja. Jadi kalau Anda belajar menggarap sawah, ini matematika teknik itu ibarat teknik mencangkulnya. Jadi alat untuk mempelajari yang lebih lanjut lagi. Ini saya berikan contohnya, saya carikan contohnya juga. Ya, ini saya ambilkan ya dari modulnya ITB. Salah satu aplikasi dari deret Fourier. Nanti digunakan untuk salah satunya ya, melihat respon frekuensi di dalam pengolahan sinyal dan waktu. Ini praktikum aja ini. Ya, jadi deret Fourier nanti salah satu aplikasinya itu untuk merepresentasikan suatu sinyal. Meskipun nanti banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya kalau di metalurgi itu untuk melihat distribusi suhu pada suatu material itu juga menggunakan deret Fourier. Nah, ini salah satu aplikasinya di dalam rangkaian listrik ya. Nanti dipakai untuk sinyal periodik, merepresentasikan suatu sinyal periodik. Ya, jadi ini perhitungan kita ya. Tadi kalau substitusikan ke dalam besaran-besaran listrik, nanti kurang lebih seperti ini. Ya, di sini representasi deret Fourier. Di sini ada E pangkat J K omega 0 T. Ya, ini adalah bentuk deret Fourier kompleks. Karena kalau kita melihat suatu sinyal, ya sinyal itu kan gelombang yang cukup kompleks. Gelombang ya kompleks, ada semuanya, ada AC, DC di sana. Sehingga di sini akan ada I atau imajinernya. Sehingga nanti ini kalau kita hitung ya menjadi seperti ini. Ini adalah representasi dari deret Fourier. Jadi ini seperti yang saya tunjukkan kemarin itu ya.
Ini kalau kita rekonstruksi dengan software misalnya MATLAB, nah nanti kurang lebih akan terbentuk seperti ini. Jadi ini tadi, ya, kalau dengan batas yang seperti ini, nanti kalau kita rekonstruksi kurang lebih akan ketemu bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk sinyal periodik. Nah, ini adalah interpretasi deret Fourier-nya. Omega ini 2pi per T. Ya. Ini adalah kecepatan sudutnya. Ya, ini deret Fourier kompleks ini. Interpretasi dari ini. Nah, nanti kita bisa melihat ya, kalau misalnya sinyal yang seperti itu, kita bisa mengaproksimasi atau melakukan pendekatan-pendekatan untuk kotak simetris ganjil seperti apa. Nah, lebih seperti ini. Kita bisa melihat nanti analisis dari gelombang ini ya, nanti akan bisa kita lihat berapa frekuensinya untuk harmonik ke 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus nanti respon frekuensinya seperti apa. Ya. Kemudian respon frekuensi ya nanti kita ukur. Nanti akan menghasilkan suatu bentuk tertentu. Akan suatu nilai tertentu juga. Kemudian rangkaian RC tadi ya. Jadi bentuk-bentuk persamaan tadi kalau itu dikenakan ke dalam suatu rangkaian RC ya, nanti juga akan ketemu ya sebuah nilai-nilai tertentu atau karakteristik tertentu. Nih. Nah, seperti ini ya. Nanti akan ketemu bentuk yang kayak gini. Kalau itu diinteraksikan. Jadi sinyal berupa fungsi periodik diinteraksikan ke dalam rangkaian LC. Ya, kurang lebih nanti aplikasinya kayak gitu. Ya, meskipun nanti ada banyak juga aplikasi yang lain. Jadi ini kenapa deret Fourier itu diajarkan di matematika teknik. Karena nanti ini sebagai alat Anda untuk mempelajari materi-materi lebih jauh lagi. Jadi nanti tolong ini dikuasai betul ya. Karena ibaratnya itu ini itu adalah alat mencangkul. Kalau Anda itu belajar bertani di sawah. Kalau orang bertani kok nggak bisa mencangkul itu ya sudah selesai masalah. Makanya ini dipelajari betul, nanti Anda harus kuasai betul gitu. Kemudian Anda nanti bisa menerapkan untuk belajar semester-semester yang akan datang. Gitu ya. Ini salah satu aplikasi deret Fourier. Anda bisa mencari lagi beberapa contoh aplikasi deret Fourier di jurnal itu banyak, di buku-buku juga ada. Ya, ini tidak saya jelaskan tadi itu yang lebih detail ya karena nanti akan Anda pelajari lagi di semester-semester yang akan datang. Karena ada beberapa konsep yang sebelumnya harus Anda ketahui dulu sebelum nanti Anda pelajari seperti itu. Nah ini saya tekankan aja di deret Fourier-nya. Jadi salah satu aplikasinya ini saya tunjukkan adalah untuk pengolahan sinyal, ya, sinyal periodik. Begitu? Ya, ada pertanyaan? Untuk UTS-nya sampai pertemuan terakhir ya. Jadi sampai hari ini
Silakan dipelajari materi pertama sampai kelima. Ini nanti akan saya upload di Elok, jadi silakan yang membutuhkan file saya, silakan di-download sendiri. Begitu? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Untuk yang reguler, kita ketemu lagi jam 2:15 ya, di mata kuliah Metrologi Industri. Gitu? Gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.